Umum, geologi ini sebenarnya secara umur adalah ilmu yang sangat muda, teman-teman ya. Geologi itu berkembang di abad ke-16, mulai abad ke-16. Jadi apa namanya kurang lebih sekitar 5 abad ya. Jadi jauh lebih muda daripada ilmu-ilmu yang lain, misalnya matematika, fisika, bahkan ilmu astronomi yang merupakan ilmu tertua di bumi yang sudah hadir sekitar 4.000 tahun yang lalu atau 40 abad yang lalu ya. Sementara geologi itu geologi modern ya itu baru muncul kurang lebih di abad ke-16 dan 17 ya, yakni dipelopori oleh ini ya Charles Lyell ya, Charles Lyell dan juga Nicholas Steno ya, Nicholas Steno ya, Nicholas Steno. Nah, ini Steno ini eh, itu sebagai hukum Steno, teman-teman ya. Jadi hukum superposisi kadang itu disebut sebagai hukum Steno. Nah, kemudian Charles Lyell sendiri ini merupakan tarian ya. Jadi di hukum dasar geologi itu baru dikenalkan di abad ke-16-17 teman-teman. Jadi masih relatif baru kalau kita lihat dari segi umur ya dibandingkan sains atau ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian tapi haluan dari tektonik
Saya sudah kembali masuk dan stabil, teman-teman. Halo? Sudah, Kak. Halo? Sudah ya, mohon maaf ya, ini internetnya agak kurang lancar ya. Jadi ini tadi saya beberapa kali kepental dari ini ya, dari room ini. Jadi ini saya akan matikan kamera ya, supaya apa namanya, supaya suara saya tetap stabil masuk di teman-teman ya. Baik, saya akan lanjutkan materinya teman-teman ya. Sebentar, ini kayaknya sinyalnya masih belum stabil juga nih teman-teman ya. Baik. Ini sudah stabil ya suaranya ya. Jadi saya ulang lagi teman-teman ya. Jadi materi plate tectonics ini adalah sebuah cabang keahlian ya, atau cabang ilmu yang di dalam bidang geologi yang baru berkembang kurang lebih eh, 5 dekade terakhir ya. Jadi tahun 70-an sampai sekarang itu baru berkembang. Jika dibandingkan dengan ilmu geologi yang sudah berkembang dalam 5 abad terakhir, ini di abad ke-16, 17 ini awal perkembangan ilmu geologi berkembang pesat. Nah, ini masih relatif baru, teman-teman ya. Jadi masih relatif baru. Namun kalau kita telisik akarnya, akar dari perkembangannya ini ya, ternyata plate tektonik ini sudah didahului oleh teori pendahulunya ya. Jadi plate tectonics ini didahului oleh apa namanya, dua teori pendahulunya, yakni adalah teori continental drift dan juga teori seafloor spreading ya. Continental drift dan seafloor spreading. Nah, apa itu teori continental drift ya? Teori continental drift itu adalah teori ini ya, yang menyatakan bahwa benua-benua yang ada di dunia ini dulunya pernah menjadi satu ya, dan kemudian terpisah-pisah. Nah, ini nanti sering juga kita sebut sebagai teori apungan benua. Sementara teori Swift spreading ini apa namanya, teori yang berikutnya ya, setelah continental drift ini berkembang. Swift spreading ini berkembang tahun eh, berapa, 70 tahun yang lalu ya. Nah, ini sering juga kita sebut sebagai pemekaran dasar samudra ya. Pemekaran dasar samudra ya. Nah, teori continental drift sendiri ini pertama kali ini dicetuskan pada tahun 1912 ya, oleh seorang revolusioner orang yang dianggap gila waktu itu ya. Ya, ini adalah Alfred Lothar Wegener ya. Alfred Lothar Wegener. Nah, Alfred Lothar Wegener ini kalau kita tilik ternyata dia masih satu keluarga dengan yang kemarin sempat kita singgung ya, dengan Pak Vladimir Koppen ya. Jadi Koppen dia punya anak. Nah, anaknya Pak Koppen nah ini menjadi istri atau menikah dengan Alfred Lothar Wegener. Nah, Wegener ini basicnya dia bukan seorang geologis, teman-teman. Basicnya dia adalah seorang matematikawan dan juga astronomer ya. Jadi dia PhD-nya dari Swiss. Dia menyelesaikan doktoralnya di Swiss ya, mengambil topik tentang apa namanya, eh, tentang astronomi ya. Jadi apa namanya, tentang ini saya lupa topiknya ya, tapi yang jelas tentang perhitungan ya. Jadi materinya kalau tidak salah astrofisika atau apa ya, jadi fisika fisika bintang. Nah, baru kemudian mungkin waktu itu dia PDKT atau dekat dengan anaknya Pak Koppen ya, dia kemudian ya tertarik dengan bidang ilmu, salah satu cabang dari ilmu kebumian, yakni apa namanya, ilmu geofisika. Jadi awal mulanya Wagner ini adalah seorang astronomer, kemudian dia belajar geofisika ya, dan kemudian di situ dia mengamati nih. Jadi karena basicnya ini seorang fisikawan, teman-teman ya. Jadi fisikawan astronomi kan
basic ilmunya fisika dan matematika ya teman-teman ya. Matematika, fisika itu dikenal dengan pengamatan atau observasi yang sangat detail teman-teman ya. Observasi yang sangat detail hingga kemudian Wegener mengamati teman-teman, bahwa ternyata beberapa benua itu teman-teman ya kalau kita susun itu mirip seperti sebuah puzzle. Jadi seperti sebuah puzzle ya. Jadi kalau kita buat ini teman-teman ya, kita buat satu mozaik. Jadi misalnya Afrika dengan Amerika Selatan itu pantai barat Afrika dengan pantai timurnya Afrika Selatan itu bisa Amerika Selatan itu bisa kita satukan seperti puzzle ya. Jadi kemudian selain itu Amerika dengan Eurasia ini juga bisa kita satukan. Terus kemudian India, Madagaskar ini juga kita bisa satukan. Antartika dan juga Australia ini juga bisa kita satukan. Sehingga waktu itu Wegener berpikir tuh, ini kan kalau kita perhatikan kok garis-garis pantai yang ada di dunia ini ya pada benua-benua yang terpisah jauh, ini kok ada kemiripan. Jadi seperti sebuah puzzle. Jadi kalau teman-teman pernah main puzzle kan ujung dan ujung, tepi dan tepi kan bisa kita satukan tuh. Nah kemudian Wegener mulai mikir, apakah ini semua apa namanya benua-benua ini mestinya pernah jadi satu nih. Nah, waktu itu Wegener mempropos idenya itu tahun 1912 dunia geologi itu gempar teman-teman. Kenapa? Karena belum ada atau belum ada orang yang mikir sejauh itu. Nah, kemudian Wegener berpikir, oh ini pernah jadi satu dan itu pemikirannya bukan sekedar pemikiran dangkal atau istilahnya cocok logi teman-teman. Bukan cocok logi yang oh ini ada kemirikan mestinya jadi satu misalnya kalau teman-teman ini ya sekarang kan lagi musim adanya cocok logi kayak gitu ya. Nah tapi dia tidak hanya melihat adanya kemiripan ini tapi dia juga melihat beberapa fakta lain yang mendukung apa namanya hipotesisnya saat itu. Nah diantaranya fakta yang mendukung jadi bukti-bukti dari ini ya yang dikemukakan oleh Wegener ya. Jadi ini kadang keluar di soal ya, saya lupa di tahun berapa, tapi pernah ada soal di tingkat provinsi ya, OSP 2021 atau 2022 ya. Jadi continental drift ini ditanyakan nih, apa bukti dari continental drift? Nah, jadi continental drift ini, yang pertama buktinya tadi sudah kita singgung, ini adalah eh, kemiripan atau ini ya, kecocokan garis pantai atau puzzle jigsaw fit ya. Puzzle jigsaw fit at continental margin ya, continental margins ya. Jadi pada tepi-tepi benua itu kalau kita cocokkan ya, dia seperti kepingan-kepingan puzzle yang cocok. Nah, bukti yang kedua yang mendukung hipotesis Wegener ini adalah ini teman-teman ya, adanya persebaran dari fosil binatang-binatang dan juga flora darat ya, jadi flora dan fauna daratan pada benua-benua yang sekarang terpisah jauh. Jadi misalnya nih, ini ada fosil Sinognathus ya. Sinognathus itu reptil apa namanya? Reptil darat. Ini ditemukan di South Africa dan di Afrika dan South Amerika ya. Nah, ditemukan di sini. Kemudian apalagi adanya Listosaurus ya. Ini umurnya Triasik atau Trias ya. Ini sama umurnya Triasik. Nah, ini tersebar di Afrika, kemudian Pulau Madagaskar, India dan juga Antartika. Terus kemudian ada Mesosaurus sama, ini umurnya juga Mesozoik. Dia ditemukan di Afrika dan Amerika Utara. Serta ada lagi adalah fosil ini ya, fosil flora yang kita sebut sebagai Glossopteris. Glossopteris itu golongan paku ya. Jadi kalau tidak salah golongan paku-pakuan yang dia menyebar dari Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika hingga ke Australia. Jadi bukti yang kedua yang dipropos oleh Wegener selain kesamaan garis pantai, dia memperlihatkan adanya persebaran flora ataupun fauna darat yang tersebar di berbagai belahan atau bagian dari
benua yang sekarang terpisah jauh atau dipisahkan jauh oleh samudra. Nah, logikanya begini teman-teman, kenapa kok ini menjadi dasar pemikiran atau menjadi dasar bukti dari Alfred Wegener? Nah, ini kalau kita kembalikan pada teori biologi teman-teman ya. Teori biologi yang kita kenal sebagai teori evolusi yang dikenalkan oleh Charles Darwin itu di pertengahan atau medio abad ke-19. Dia di dalam teori evolusi itu menceritakan bahwa pada beberapa kondisi keberadaan lautan-lautan yang dalam atau samudra itu dia bisa menjadi penghalang ini ya atau barrier dari alam natural barrier ya bagi organisme-organisme untuk dapat bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh teman-teman ya, contohnya kalau kita di Indonesia teman-teman ya, kita mengenal ada garis apa teman-teman? Garis yang membatasi eh, apa namanya? Membatasi persebaran flora dan fauna ya. Yang ini nanti kita susui garis Wallacea ya atau garis Willis ya. Nah, ini mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Nah, garis Willis ini yang eh, dikemukakan oleh apa namanya? Willis ya, Alfred Russel Willis, Russel Willis ya. Jadi dia melihat teman-teman ya, ternyata di beberapa wilayah di Indonesia itu, di timur garis Willis ini, dia mempunyai atribut yang berbeda dengan di barat garis Willis ini teman-teman ya. Jadi garis Willis di baratnya ini kita mengenal misalnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ini apa namanya organismenya atau flora dan fauna yang berkembang ini memiliki kemiripan dengan flora fauna yang ada di daratan utama benua apa namanya benua Asia. Nah, sementara di timur ini berbeda sekali teman-teman ya, sangat berbeda. Di timur garis Willis ini di Pulau Sulawesi, kemudian di Nusa Tenggara dan lain-lain, ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan yang ada di benua Asia. Nah, kemudian setelah Willis ini ya memikirkan apa yang ditulis oleh oleh Darwin ya yang mengatakan bahwa adanya perairan yang dalam itu bisa menjadi natural barrier ya bagi migrasi organisme ini untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini dibuktikan oleh apa? Ternyata secara geologi teman-teman ya di antara garis Wallace ini terdapat perairan yang sangat dalam yang kita kenal sebagai perairan Selat Makassar, teman-teman. Jadi Selat Makassar ini sangat dalam. Kedalamannya lebih dari 1.500 meter, teman-teman ya. Nah, terus kemudian tidak hanya Wallace, teman-teman ya. Kemudian ditemukan lagi eh, oleh Weber ya. Weber, kemudian setelah Wallace itu menemukan fakta ini ya. Jadi Wallace itu seorang biolog biologis kalau nggak salah bangsaan Inggris ya. Jadi Inggris dia menjelajahi wilayah Indonesia ya, mulai dari Sumatera. Nah, yang karena dia waktu itu mirip seperti case-nya Jung Hoon ya, yang bekerja bagi Hindia Belanda ya. Nah, dia kemudian melihat, oh di Sumatera, Kalimantan, Jawa ini ada kemiripan. Nah, floranya ini mirip dengan yang ada di daratan utama benua Asia. Misalnya ada gajah, harimau, dan lain-lain. Itu kan mirip sekali teman-teman ya. Nah kemudian di Sulawesi kita nggak punya gajah, nggak punya harimau. Tapi kita punya babi rusa, kemudian juga punya apa namanya, juga punya apa anoa ataupun burung-burung yang sangat endemik yang tidak bisa kita temukan di wilayah lain. Nah, ini kemudian dicoba dilihat oleh Wallace ya. Ini kan ada Selat Makassar yang sangat dalam ya, yang ini menjadi apa barrier, geographic barrier sehingga ini tidak memungkinkan terjadinya migrasi dari hewan-hewan darat ini. Nah, kemudian setelah Wallace melakukan ekspedisi ya, ada lagi ya ini Weber ya. Jadi Weber kurang lebih 40 tahun pasca Wallace ini menulis atau buku ya yang apa namanya menjelaskan atau mendeskripsikan tentang karakteristik flora fauna di timur dan barat garis Wallace ini.
Kemudian Weber ini juga melakukan ekspedisi lanjutan ke wilayah perairan atau kepulauan di Indonesia bagian timur. Dan kemudian di sini diketahui teman-teman ya, ternyata di timur sendiri, kalau diperhatikan ini faunanya endemik, tapi di timur dari lebih timur lagi kita ke Papua, Laut Arafura dan sebagainya, di kepulauan-kepulauan sekitar ini kok mirip sekali dengan apa namanya flora fauna di ini ya di Australia. Misalnya di sini kita bisa menemukan musang berkantung, kemudian juga beberapa spesies yang punya kantung ya, jadi mamalia berkantung yang ini khas dari mamalia yang ada di wilayah Australia, teman-teman. Maka kemudian Weber menggambarkan ini sebagai garis Weber ya. Nah, kemudian kalau kita tinjau secara lebih jauh, ternyata ini garis-garis ini akan sangat cocok dengan teori dari geographic barrier ya, di mana ini memisahkan lokasi yang apa namanya dua lokasi geografis yang berbeda ini atau geographic realm yang berbeda ini dia terpisah dan ini ternyata dibatasi oleh perairan yang dalam teman-teman. Sehingga ini nanti kalau kita kembalikan pada teori tentang es atau Ice Age teman-teman ya, zaman es itu terjadi terakhir kali pada Pleistosen ya, jadi sebelum Holosin. Itu kan data geologi menunjukkan bahwa sebelum Holosin itu apa diperkirakan muka air laut global itu lebih rendah 100 meter dari kondisi saat ini teman-teman ya. Atau dengan kata lain sejak awal Holosin sampai saat ini ya muka air laut itu sudah naik sebesar 100 meter. Nah, efeknya apa? Efek dari kenaikan muka air laut ini menyebabkan terjadinya penenggelaman beberapa wilayah, teman-teman ya. Misalnya di sini, di wilayah Sumatera, kemudian Semenanjung Malaya, Borneo dan juga Jawa ini kalau kita kembalikan 12.000 tahun yang lalu, ternyata kalau kita turunkan muka air lautnya itu, ini menjadi sebuah daratan besar yang nanti kita kenal sebagai Sundaland, teman-teman ya atau sebagai Sunda Shelf teman-teman ya atau paparan Sunda. Nah kemudian di timur kita juga punya apa yang kita kenal sebagai paparan Sahul atau Sahul Shelf ya. Nah yang mana di sini nanti kalau ini kita turunkan muka air lautnya ini akan menunjukkan bahwa wilayah Papua kemudian Kepulauan Aru dan juga wilayah ini ya Australia ini merupakan satu daratan besar. Nah, satu daratan besar. Namun daratan-daratan besar itu kemudian tenggelam karena adanya kenaikan muka air laut sebesar 100 meter dalam 12.000 tahun terakhir ini, teman-teman. Nah, ini dibuktikan oleh apa? Dibuktikan oleh survei barometri yang menunjukkan bahwa lokasi-lokasi ini kedalaman perairannya ini rata-rata tidak lebih dari 50 meter. Jadi wilayah paparan Sunda yang ada Laut Jawa, kemudian Selat Karimata dan sebagainya ini, dan juga paparan Sahul atau Sahul Self yang ada Laut Arafura dan juga Laut Timur dan sebagainya ini ternyata kedalamannya kurang dari 50 meter rata-rata. Nah, berbeda sekali dengan batasnya ini di sekitar Selat Makassar di sini. Jadi kedalaman perairannya mencapai lebih dari 1 kilometer atau lebih dari 1.000 meter. Selat Makassar sendiri diketahui kedalamannya sekitar 2000, hampir 2.000 meter ya. Nah ini dulu zaman saya waktu masih ini ya, masih sekolah waktu SMP itu sempat ada kejadian yang sangat fenomenal ya tahun 2007. Nah, ini 2007 kayak teman-teman belum pada lahir ya. Nah, teman-teman kan lahir rata-rata 2008 2009an saya lihat ya. Nah 2007 itu sempat gempar di ini ya apa namanya sempat sangat gempar eh, adanya kecelakaan dari salah satu maskapai yang sekarang sudah bangkrut ya. Ada maskapai Adam Air ya. Adam Air rute dari Surabaya menuju ke Manado. Jadi Adam Air Surabaya Manado dia hilang di perairan Selat Makassar. Hilang dan tidak bisa ditemukan. Tidak bisa ditemukan sampai beberapa bulan baru ditemukan puing-puingnya ya. Puing-puingnya ditemukan dan kemudian setelah pencarian cukup lama ya baru kemudian ditemukan
indikasi keberadaan bangkai pesawat itu pada kedalaman sekitar 1.700 meter. Bayangin ya, Selat Makassar yang sempit ini memiliki kedalaman lebih dari 1.000 meter. Nah itu nggak mungkin tidak, ini akan kita kaitkan nanti dengan teori yang kita pelajari, yakni adanya teori pemekaran benua ya atau continental rifting yang merupakan salah satu bagian dari plate tectonics ini. Nah ini yang kemudian diduga menjadi salah satu penguat dari teori bukti yang kedua yang ditunjukkan oleh Wegener ini bahwa keberadaan lautan yang dalam ini kan Samudra Atlantik ya, ini nanti akan mekar jadi Samudra Atlantik, kedalamannya rata-rata sekitar 4 km, 4.000 sampai 5.000 meter. Kemudian Samudra Hindia maupun ini juga kedalamannya lebih dari 1.000 meter. Nah ini secara logika teman-teman ya, secara logika nggak mungkin hewan-hewan ini atau tumbuhan ini dia bisa menyeberang antar benua yang sangat jauh ini, yang dipisahkan oleh samudra dengan jarak lebih dari 1.000 kilometer. Karena simple teman-teman ya, zaman dulu belum ada kapal laut ya, nggak mungkin ada apa misalnya kalau sekarang kan mungkin aja nyebrang antar benua ya karena dibawa oleh manusia naik kapal laut atau mungkin kalau teman-teman pernah baca kisah Nabi siapa tuh Nabi Nuh ya, nah, itu kan menjelaskan ada penjelasan bahwa di zaman Nabi Nuh itu kan sempat terjadi banjir besar ya. Sebelum banjir besar terjadi kan Nabi Nuh bawa apa namanya hewan-hewan yang mau ikut sama Nabi Nuh dimasukin kapal. Nah, zaman dulu kan belum ada zaman Nabi Nuh, belum sebelum zaman Nabi Nuh ya. Nah, di situ teman-teman, yang unik adalah ya ini secara logika nggak mungkin ide Sinoknatus ini bisa menyeberang lautan yang begitu dalam. Atau misalnya ini ada Mesosaurus, ini kan meskipun dia hidupnya di darat, tapi kan dia sebenarnya adalah reptil yang dan juga ini ya, yang bisa berenang ya. Jadi dia berenang di laut, tapi dia di fresh water ya. Jadi dia organisme apa namanya air tawar teman-teman ya. Jadi nggak mungkin dia bisa nyeberangi air laut yang asin. Pasti dia akan mati kalau misalnya dia mencoba untuk menyeberang di sini. Dan kemudian fakta-fakta lain ternyata ditemukan juga fakta bahwa beberapa spesies ikan, itu ikan ini ya di Madagaskar ini juga punya kesamaan dengan ikan yang ada di India. Nah, itu teman-teman kalau misalnya penasaran, itu saya ada satu video yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau tertarik, saya akan kirimkan ke teman-teman. Ini ada film dokumenter yang bagus sekali. Ini garapan dari BBC ya. Dari BBC itu terkait dengan plate tectonics ya atau tektonik lempeng. Wait, film dokumenter ya. Jadi film dokumenter ini judulnya ada Rise of Continents ya. Nah nanti ini ada penjelasan bagaimana evolusi dari benua Afrika, Australia, Amerika dan juga Eurasia ya. Nah, ini kemudian di part Eurasia, part terakhir itu dijelaskan nih. Ini dijelaskan bahwa ada salah satu spesies ikan, ini fosilnya ditemukan ya di apa di sini di beberapa wilayah di Timur Afrika, di Madagaskar maupun di India. Dan sekarang keturunannya itu masih ada di India. Nah, itu kalau kita lihat itu spesiesnya itu mirip-mirip dengan spesies dari keluarga ikan ini ya, ikan mujair atau ikan apa namanya ikan nila gitu ya, secara fisik. Tuh, ada ya ini nanti teman-teman kalau berminat saya bisa kirimkan videonya ya. Nanti japri aja. Bagi yang berminat nanti bisa kita kirimkan ininya, apa namanya linknya. Nah di sini yang mengisi atau naratornya ini seorang profesor geologi dari ini ya dari University College London. Jadi University College London UCL itu top 10 eh, apa QS top 10 ya. Jadi peringkat 10 besar dunia ya, 10 besar. Nggak salah sekarang ranking 7 kalau nggak 8 ya. Atau nggak malah naik rankingnya ke 5 besar ya. Saya belum update lagi ya. Zaman saya dulu mau cari kampus tahun 2020 untuk lanjut S2 itu UCL masuk peringkat 7 teman-teman ya. Tapi ya itu ya 7 dan itu sebenarnya masuknya gampang teman-teman ya.
Cuman bayarnya mahal, jadi saya nggak jadi daftar di sana UCL ya. Nah, ini naratornya seorang ini ya, seorang profesor dari UCL itu bagus sekali. Beliau tulis apa? Deskripsikan bagaimana plate tectonics itu bekerja, bagaimana plate tectonics mempengaruhi peradaban dan juga perkembangan dari kehidupan ya. Itu dijelaskan dengan sangat bagus. Nah, ini cocok sekali kalau teman-teman minat di geologi ya, dan mungkin juga bisa misalnya teman-teman pengen belajar geografi, kalau ada yang minat ya, misalnya barangkali yang kelas 10 di kebumian merasa bosan kebumian terlalu easy peasy lah. Oke lah, coba deh ke geografi. Nah, itu bisa dicoba teman-teman ya. Nah, ini bagus, ini videonya bagus sekali dari BBC ya. Nah, nanti coba teman-teman tonton ya. Nanti yang berminat boleh cari kita share untuk link Google Drive-nya yang ada film ini. Nah, saya nggak akan bahas isi filmnya ya. Nanti teman-teman silahkan simak aja, diaktifkan apa subtitlenya, atau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan bahasa Inggris nggak usah aktifkan subtitle. Kalau belum ya subtitlenya aktifkan. Nah, ini saya rekomendasikan teman-teman buka pakai VLC Media Player ya. Karena ini yang bisa ngeload ini yang paling mudah untuk ngeload ini ya, subtitle. File subtitlenya nggak perlu kita masukin ke software aneh-aneh ya. Dia langsung bisa muncul di VLC ini. Nah, kita lanjut ya. Jadi yang kedua, selain puzzle jigsaw fit, ini adalah kesamaan fosil ya. Jadi fosil evidence. Jadi ke bukti dari fosil ya, fosil as evidence. Terus yang ketiga, selain fosil, ini ternyata Wegener ini juga mempunyai data lain, teman-teman ya. Jadi data lain dari continental drift ini adalah adanya endapan eh, apa? Endapan glasial ya, atau endapan yang berasal dari es yang ini berada di lokasi-lokasi yang sekarang dekat dengan ekuator, teman-teman ya. Nah, secara geografis sekarang dekat dengan ekuator. Contoh, ini adanya ini ya di India, kemudian di Afrika Timur dan Afrika Tengah ini ya sampai ke Afrika Selatan, dan secara posisi dekat dengan ekuator nih teman-teman ya. Sementara kan nggak mungkin di ekuator ada es ya. Jadi logika yang Wegener kemukakan waktu itu mestinya teman-teman ya, es ini kan terbentuk dekat dengan kutub. Nah, kalau kita menemukan es ini di lokasi-lokasi yang sekarang berada di dekat ekuator, mestinya lokasi itu dulunya adalah lokasi yang dekat dengan kutub. Nah, ini kalau kita kembalikan pada teori atau hukum uniformitarian ya, jadi itu yang dipikirkan oleh Wegener. Mestinya ini dulu ada di kutub, ini dekat dengan kutub. Ini bukti yang ketiga, teman-teman ya. Jadi adanya selain kesamaan fosil juga kesamaan endapan glasial ya yang apa namanya yang kita temukan pada beberapa lokasi di dunia ya, yang ini sekarang lokasinya dekat dengan ekuator atau jauh dari kutub. Nah, selain itu teman-teman ya, tidak berhenti sampai di situ teman-teman ya. Ada bukti lain yang dikemukakan oleh Wegener teman-teman. Yang ini semakin sulit untuk dibantah teman-teman ya. Ya ini apa? Adanya kesamaan atribut batuan ya, atribut batuan dan juga deretan pegunungan teman-teman ya. Jadi atribut batuan di berbagai wilayah yang berjauhan saat ini ya, itu secara umur sama, jenis batuannya juga sama. Nah, kemudian juga kesamaan dari ini apa namanya mountain belt ya, atau deretan dari pegunungan ini. Misalnya nih, ini di Pegunungan Rocky ya, dengan Pegunungan Atlas dan juga pegunungan apa namanya yang ada di sini, saya lupa nama pegunungannya ya, yang ada di Eropa ini umurnya sama dan batuannya mirip juga teman-teman ya. Jadi bukti yang berikutnya, ini selain fossil evidence ada glacial deposit ya, glacial deposits. Yang keempat ini deposit ya. Nah, yang keempat ini adalah kesamaan dari atribut.
ini ya, kesamaan dari selain glacial deposit dari kesamaan dari rock assemblage ya, rocks and orogenic assemblage ya. Jadi kalau kita lihat di sini pegunungan Atlas dan sebagainya ini di Afrika Utara, kemudian pegunungan Rocky di Amerika Utara, ini ini secara umur sama batuannya juga mirip. Terus kemudian apalagi di sini ya di Afrika juga sama. Di apa namanya di beberapa wilayah ini dengan Afrika Selatan juga sama. Di Amerika Selatan juga sama kan batuannya ya. Terus kemudian apalagi ya? Eh, Fossil placer deposits, rocks of same across ini ya placer deposit. Jadi endapan-endapan ini ya, endapan bahan sedimen ini juga punya kesamaan kesamaan juga teman-teman ya. Jadi ini bukti-bukti ini semakin sulit untuk dibantah teman-teman ya, semakin sulit untuk dibantah oleh para apa namanya ahli yang lain ya. Namun pada akhirnya di tahun 1912 ini, meskipun sudah banyak sekali bukti dikemukakan oleh Wegener, pada akhirnya teori Wegener ini masih ditolak oleh sebagian besar geologis waktu itu. Ditolak. Kenapa? Karena Wegener tidak bisa menjelaskan bagaimana benua yang terpisah jauh itu dulunya pernah jadi satu. Atau kalau misalnya dulu pernah jadi satu, bagaimana kemudian dia bisa memisah. Sampai akhirnya sampai Wegener meninggal tahun 1935 ya teori Wegener ini masih belum diterima. Dan Wegener kemudian perlahan dilupakan teorinya dan dia juga masih dihujat juga oleh komunitas ilmiah waktu itu. Sehingga yang terjadi apa? Ya Wegener dianggap orang gila, kemudian nggak masuk akal sehingga teorinya tidak diterima. Nah, namun setelah beliau meninggal beberapa puluh tahun setelah beliau meninggal ya, jadi pasca Perang Dunia Kedua, jadi kurang lebih eh, lebih dari 10 tahun pasca beliau meninggal ya, situasi itu mulai berbalik teman-teman ya. Situasi itu mulai berbalik pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945 ya. Perang Dunia berakhir dengan kekalahan di blok poros ya, kekalahan dari Nazi maupun Jepang maupun dari rezim fasis Benito Mussolini dan kawan-kawan itu mereka mulai kalah, kemudian apa Jerman waktu itu sebagai pentolan dari blok poros ya yang di apa namanya dipimpin oleh seorang pemimpin diktator Adolf Hitler ya. Nah, karena mereka ini dianggap berbahaya, akhirnya mereka oleh Amerika setelah kalah itu wilayahnya diambil alih atau dikontrol oleh Amerika dan di situ dinyatakan Jerman nggak boleh menggunakan peralatan militer yang lagi teman-teman ya. Jadi militernya diambil alih, kemudian apa? Akhirnya yang terjadi apa? Terjadilah saat itu ya peralatan-peralatan militer itu nggak bisa digunakan karena semua peralatan militer diambil alih dikontrol oleh Amerika, Inggris dan sekutu-sekutunya. Loh, Kak, terus pertanyaannya sekarang, apa kaitannya dengan ini teman-teman ya, dengan perkembangan ini apa namanya plate tektonik sini, militer kok nyambung ke plate tektonik. Nah ini masih ada sambungannya teman-teman ya. Kenapa? Karena salah satu pelopor perkembangan teknologi yang sangat ini ya pemetaan itu dulu adalah dikuasai oleh orang-orang militer teman-teman ya. Jadi teknologi GPS, kemudian juga teknologi kapal selam, teknologi sonar dan sebagainya itu kan dulu digunakan untuk kepentingan militer. Kenapa? Karena yaitu mereka berusaha untuk memata-matai musuh dan juga menyerang musuh tanpa kelihatan. Jadi muncullah teknologi kapal selam. Nah, teknologi kapal selam itu kemudian supaya dia bisa apa namanya
memiliki navigasi yang bagus, yang kuat. Nah, waktu itu mereka menemukan teknologi sonar ya, teknologi sonar untuk pemindaian dasar laut. Jadi supaya kapal selam itu yang beroperasi di kedalaman tidak nabrak terumbu karang maupun batu-batuan di dasar laut. Nah, kemudian digunakan sonar itu ya, yang kemudian setelah militer itu tidak lagi tidak lagi ada perang teman-teman ya, atau dalam hal ini sudah selesai perang Asia Pasifik maupun perang dunia itu. Nah, kemudian peralatan itu daripada nganggur teman-teman, akhirnya digunakan untuk kepentingan saintifik. Jadi sonar teknologi pemindaian dasar laut itu digunakan untuk memetakan dasar laut. Ini keren ya, kalau negara maju itu gitu. Mereka teknologi militernya nganggur nggak dipakai, mereka gunakan untuk kepentingan riset. Nah, beda kok di beberapa negara yang ini kan kalau militernya anggur kasih posisi kan. Nah, ini beda ya, kasih posisi menjabat kepentingan sipil. Nah, itu beda ya. Itu bedanya negara maju dengan negara yang kurang maju kayak gitu. Alasannya wah kita punya SDM melimpah, iman-iman sayang kalau nggak di ini ya, kita kasih jabatan di sipil. Nggak kayak gitu di negara maju itu nggak gitu. Jadi militer tetap militer. Nah, peralatannya baru digunakan untuk kepentingan sipil. Dalam hal ini peralatan yang non invasif ya, yang tidak merusak, yang tidak untuk kepentingan perang. Nah, salah satunya adalah peralatan untuk navigasi. GPS itu juga pertama kali digunakan untuk navigasi, teman-teman ya, navigasi oleh militer. Nah, kemudian sekarang bisa kita akses secara bebas. Nah, kemudian salah satu lagi adalah kepentingan ini ya, pemindaian dasar laut. Eh, apa namanya? Itu eh, pemindaian dasar laut yang dulunya untuk memetakan dasar laut untuk memata-matai musuh. Nah, kemudian digunakan untuk memetakan dasar laut. Dan kemudian di tahun 50-an ternyata diketahui bahwa dasar laut itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang zaman dulu ya. Yang dibayangkan oleh para saintis zaman dulu itu dasar laut itu seperti sebuah mangkok yang cekung datar ya, dasarnya itu enggak ternyata teman-teman ya. Kemudian ditemukan bahwa dasar laut itu kita juga ada morfologi sebagaimana yang ada di darat. Ada morfologi yang lebih menonjol, kita sebut sebagai seamound, gunung-gunung ada deretan pegunungan, kemudian juga ada deretan dari laut yang sempit memanjang itu yang kemudian kita kenal sebagai trends atau palung. Kemudian juga ada deretan pegunungan memanjang yang nanti kita kenal sebagai mid oceanic ridge itu. Nah, disitulah kemudian diketahui teman-teman ya bahwa di sekitar mid oceanic ridge ini atau MOR ya, mid oceanic ridge itu ini kan zona ini ya, ada bagian yang saling menjauh ya. Jadi ada batas kerak bumi yang saling menjauh. Nah, di sini terjadi magmatisme di sini, magma keluar membentuk kerak benua, kerak samudra yang baru. Nah, di sini semakin menjauh sehingga yang terjadi apa? Kerak samudra itu semakin meluas, teman-teman ya. Ini contohnya yang terjadi pada Samudra Atlantik atau Mid Atlantic Ridge ya. Nah, Mid Atlantic Ridge. Nah, di situ eh, ditemukan bahwa di Mid Atlantic Ridge ini ternyata yang terjadi apa? Di Mid Atlantic Ridge ini terjadi bentukan pegunungan yang memanjang dan di sini terjadi magmatisme yang aktif ya, magmanya keluar. Kemudian semakin jauh dari Mid Atlantic Ridge ini ternyata diketahui pula bahwa semakin jauh dari Mid Atlantic Ridge ini batuannya semakin tua. Jadi di Mid Atlantic ini batuannya paling muda teman-teman ya karena baru fresh terbentuk. Kemudian semakin menjauh itu semakin tua. Dan inilah yang menjadi clue atau menjadi kunci yang tidak ditemukan atau tidak bisa diungkap di zamannya Wegener. Jadi Wegener ini punya satu missing link. Apa? Teorinya sebenarnya sudah bagus penjelasannya, buktinya juga sudah bagus, tapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa atau bagaimana. Jadi mengapa kok ini terjadi pemekaran dan bagaimana proses pemekaran itu terjadi sehingga kemudian benua itu bisa memisah. Nah, pada akhirnya
teorinya ini tidak diterima, dan itu baru setelah Wegener meninggal karena adanya perkembangan teknologi itu baru bisa diungkap. Nah, baru kemudian tahun 1960 ini lahirlah teori seafloor spreading ini yang dipelopori atau apa dipopulerkan oleh Harry Harold Hays ya. Jadi Harry Harold Hays itu Harry Hess ya, seorang pakar geologi kelautan dari kalau tidak salah Princeton University ya. Nah, jadi beliau setelah kajian yang mendalam tentang ini ya berbagai fenomena yang ada di dasar laut ini, kemudian beliau menjelaskan secara komprehensif tentang teorinya ini, seafloor spreading. Itu pada tahun 1960-an ya. Nah, baru kemudian setelah seafloor spreading ini muncul, dua teori ini kemudian berkombinasi ya atau bersinergi melahirkan satu teori baru yang kita sebut sebagai plate tectonics atau teori tektonik lempeng yang berkembang di mulai tahun 70-an. Nah, ternyata setelah berkembangnya plate tectonics ini mulailah ternyata plate tectonics ini juga bisa menjelaskan bagaimana terjadinya persebaran berbagai potensi kebumian, baik itu persebaran positif dalam hal ini munculnya deposit-deposit seperti logam, kemudian juga deposit dari migas, kemudian juga bisa menjelaskan tentang bagaimana potensi geohazard suatu wilayah, misalnya gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Nah, di dalam teori plate tectonics ini, teman-teman ya, ini saya ke slide sekarang. Ini tadi baru ngobrolin tentang sejarahnya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang bagaimana sih pembagian dari benua-benua ini atau lempeng-lempeng ini. Wait. Jadi dalam teori plate tectonics itu, teman-teman ya, itu diketahui bahwa sekarang saya lompat langsung ke inti dari plate tectonics, teman-teman ya. Jadi plate tectonics ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan kulit bumi, teman-teman ya. Yang mana dalam pergerakan kulit bumi ini ditemukan bahwa ternyata bagian kerak bumi yang kemarin kita kenal sebagai litosfer, teman-teman ya. Litosfer ini dia terpecah menjadi beberapa bagian, teman-teman ya. Terpecah menjadi beberapa bagian yang nanti kita kenal sebagai lempeng tektonik atau lempeng gitu aja ya. Jadi lempeng itu adalah segmen dari kerak bumi yang terpecah ya menjadi beberapa bagian. Kenapa disebut sebagai lempeng? Karena ketebalannya dibanding lebarnya ini jauh, teman-teman ya, bedanya. Ketebalan rata-rata katakan kerak samudra itu sekitar 7 km ketebalannya, atau kerak samudra itu sekitar 7 sampai 10 km. Sementara kerak benua itu rata-rata sekitar 30 km ya. 30 sampai 150 km ketebalannya. Nah, di situ dia dibandingkan dengan luasnya yang mencapai jutaan kilometer persegi, jadi dia seperti sebuah lempengan. Jadi seperti kalau teman-teman melihat telur, teman-teman ya, telur dia punya kerak ya, bagian paling luar itu kan kerak tuh. Nah, kalau kita pecah-pecah, kemudian kita ambil kulitnya itu ya, pecahan kulitnya itu, nah pecahnya itu kan bentuknya kayak lempeng ya. Jadi ibaratnya kayak gitu aja. Kenapa disebut sebagai lempeng? Karena dia seperti sebuah lempengan, tipis tapi lebar atau luas ya. Nah, yang mana nanti lempeng utama dunia itu kita bagi ada 7, teman-teman ya. Ada lempeng Eurasia yang ini membentuk benua Asia dan Eropa ya. Dan Europe dan Asia, makanya dia disebut sebagai Eurasia. Kemudian ada lempeng Afrika yang kedua. Kemudian ada lempeng Indo-Australia atau Hindia Australia. Ada ketiga ya. Keempat ada Pasifik. Kelima ada Amerika Utara, keenam ada Amerika Selatan, dan ketujuh ada Antartika. Jadi makanya teman-teman kalau pernah mendengar ya istilah ada 7 benua di dunia ya, ya ini didasarkan pada pembagian kerak bumi yang ada di bumi, di kajian tentang geologi, teman-teman ya. Ada 7 benua di dunia ya. Eurasia yang kemudian dipisah menjadi Eropa dan Asia ya. Karena ini pemisahnya ini lebih terkait dengan kultur dan juga ini ya kemajuan
pengetahuan di antara keduanya ya. Kayak Eropa itu dianggap sebagai simbol kemajuan, Asia itu masih apa eh, masih sedang ya, belum belum begitu maju kan gitu ya. Kayak dia pisahkan oleh para ahli geografi itu dipisahkan sebagai dua benua yang berbeda. Meskipun secara geologi dia satu kesatuan benua, teman-teman ya. Kemudian ada Afrika, kemudian ada Pasifik. Ini bukan benua sebenarnya teman-teman ya, tapi dia adalah kerak samudra. Kemudian ada India, Australia. Kerak benuanya ada kerak benua India dan kerak benua Australia dan juga kerak samudra Hindia yang ada di sini ya. Kemudian ada North Amerika, ini ada kerak benua Amerika dan juga kerak samudra Atlantik ya, serta kerak samudra ini teman-teman, apa namanya? Kerak samudra Arktik, South America dan juga Antartika. Nah ini ada 7 ya, makanya disebut sebagai 7 benua. 7 kerak atau 7 lempeng utara. Nah nanti ada lempeng yang lebih kecil-kecil lagi ya, microplate ya atau lempeng. Nah ini ada apa? Filipina, Arabia, India, Karibia, Kokos, Scotia, Nova Scotia ya, kemudian Nazca dan juga Juan de Fuca ya. Tadi teman-teman bisa cari nama-namanya itu ya. Tapi yang jelas yang paling penting itu teman-teman hafalin yang 7 ini teman-teman ya. 7 ini beserta lokasinya. Jadi harus bisa locate tuh kalau misalnya dikasih peta kosongan suruh nyebutin nama-nama lempengnya ya, itu teman-teman harus bisa nyebutin teman-teman ya. Kemudian ini ya, kalau kita perhatikan Indonesia ini unik teman-teman ya, karena kita ada di pertemuan antara 3 lempeng utama benua Eurasia, Indo-Australia maupun Pasifik. Plus satu lempeng mikro adalah lempeng Filipina ya. Yang mana ini nanti menyebabkan Indonesia ini sangat rawan terhadap potensi gempa bumi maupun erupsi gunung berapi ya. Yang mana keduanya ini adalah satu kesatuan yang nanti akan saya jelaskan di belakangnya. Kenapa sih di Indonesia itu kok zona-zona yang ada kegunung apian itu biasanya juga dekat dengan zona kegempaan. Makanya ini kemudian di sini kita kenal ini ada lempeng yang saling mendekat ya. Ini kita sebut sebagai batas lempeng konvergen ya. Kemudian ada batas lempeng menjauh, ini divergen. Nah, di sekitar batas lempeng konvergen ini biasanya diasosiasikan dengan lokasi yang rawan gempa plus gunung api. Makanya ini sering disebut sebagai deretan Ring of Fire Belt atau sabuk cincin gunung api ya, cincin api ya. Nah, sekarang kenapa sih kok lempeng bisa bergerak, teman-teman? Ini ya. Jadi penjelasannya ini sederhana, teman-teman ya. Jadi penjelasannya ini sederhana. Sederhananya gini. Lempeng itu mengalami pergerakan karena adanya pergerakan dari lapisan di bawahnya, teman-teman ya, atau kerak bumi. Dia yang terpecah menjadi beberapa lempeng itu dia bisa bergerak karena lapisan mantel di bawahnya, yakni astenosfer, itu juga bergerak. Yang mana pergerakannya ini membentuk sebuah sel ya, yang kita sebut sebagai convection cell atau sel konveksi. Nah, sel konveksi yang mana di sini kalau dia bergerak menjauh di sini ke sana ya, jadi dia mendrag atau menyeret kerak yang ada di atasnya untuk bergerak saling menjauh. Nah, kemudian ketika dia menjauh, kerak benua ini nanti bisa pecah, teman-teman ya. Pecah membentuk sistem patahan yang kita sebut sebagai graben gitu ya. Graben. Jadi kalau kita kaji ya, itu terbentuk karena adanya gaya tarik, teman-teman ya. Gaya tarik yang saling menjauh menyebabkan lapisan kerak ini ambles ya. Ambles. Nah, kalau dia ambles, nanti dia membentuk apa yang kita sebut sebagai zona rifting, teman-teman ya. Atau rift. Jadi rift itu eh, zona pecahnya eh, kerak benua ya. Nah, kemudian kalau zona rifting ini makin lebar, teman-teman ya, dia nanti bisa semakin lebar dan kemudian ambles.
Sehingga amblesannya ini berada di bawah permukaan laut ya. Sehingga dia nanti bisa terisi oleh air laut membentuk celah laut sempit ya. Nah, ini di mana ini terjadi? Nah, ini kadang pertanyaannya di situ, teman-teman. Zona rifting itu bisa kita lihat di mana? Ini bisa kita lihat pada beberapa wilayah ya. Contohnya yang ada sekarang ini yang terkenal ada di Afrika. Di Afrika kalau teman-teman menulis atau mencari kata kuncinya Great African Rift ya, itu kita bisa melihat adanya bukit yang memanjang di timur Afrika ya. Bukit lembah yang memanjang ya di timur Afrika. Yang ini lembahnya ini sangat curam dan juga dalam ya. Yang ini adalah ciri khas dari kerak benua yang saling menjauh membentuk satu sistem graben, teman-teman ya. Nah, sebagiannya lagi ketika dia rifting, nah ini memicu terjadinya ini ya, erupsi gunung api ya. Makanya di timur Afrika itu kita melihat beberapa jenis gunung api, teman-teman ya. Ini termasuk salah satu gunung api yang terkenal sebagai gunung api paling tinggi di dunia adalah Gunung Kilimanjaro ya. Nah, ini terbentuk di sini, teman-teman ya. Gunung Kilimanjaro itu di Tanzania ya. Tanzania itu agak kemana ya? Ini ya, di sini. Dan kemudian selain itu juga adanya sistem danau-danau besar ya yang menjadi sumber air dari sungai terpanjang di dunia ya. Ini Sungai Nil ya. Nah, ini ya. Ini sumber airnya ada di sini, ada Danau Victorian Lake, kemudian danau apa ya? Ini Victoria ini yang mana nih? Saya lupa posisinya ya. Tapi ini ada danau-danau yang memanjang ini. Ini ciri khas dari zona rifting, teman-teman ya. Zona rifting. Nah ini, kalau kita telusuri lebih jauh, zona riftingnya ini ada yang sudah ambles ke bawah ya. Terisi oleh air laut. Nah ini contohnya yang ada di sini, teman-teman. Ya ada di Laut Merah dan juga di sini, teman-teman ya. Ini laut apa ya? Laut. Ada yang tahu nggak nama lautnya nih? Saya lupa nama lautnya ya. Laut Aden atau apa ya? Teluk Aden. Ya di sinilah. Nah, di sini dan di sini ini adalah bagian dari kerak benua yang memisah ya atau menjauh yang kemudian tenggelam. Nah, jadi dulunya apa namanya ya? Arab ini ya, semenanjung Arabia dia jadi satu dengan Afrika, tapi dia sudah memisah dan sudah terpisah oleh laut. Nah, ini nanti Afrika Timur juga sama. Dan nanti akan berapa juta tahun yang akan datang dia nanti akan tenggelam ya menjadi benua yang terpisah, menjadi benua-benua kecil yang terpisah dari tubuh benua Afrika yang utama. Nah, itu nanti ini disinggung juga tuh di filmnya Pak ini ya apa namanya di film Rise of Continents yang dinaratori oleh Profesor Ian Stewart ya dari University College London. Nah, kemudian ketika dia nanti terbentuk laut dan sempit teman-teman ya, ini biasanya lautnya juga dalam. Nah ini juga yang terjadi di sini teman-teman ya, yang tadi sempat kita singgung di ini ya Makassar Strait ini. Jadi laut Selat Makassar itu terbentuk oleh lifting dari ini ya, dari tepi tenggara dari Sundaland ini. Dia mengalami lifting, nah, kemudian dia sekarang liftingnya ini kalau tidak salah di umur Miosen kalau tidak salah ya, jadi sekarang kurang lebih 20 juta tahun yang lalu. Nah, 20 sampai 25 juta tahun yang lalu Oligomiosen kalau nggak salah ya, jadi sekitar 20 sampai 30 juta tahun yang lalu. Nah, dia lifting, pecah, kemudian memisah. Nah, sekarang menyebabkan Selat Makassar ini menjadi geographic barrier yang membatasi migrasi dari fauna yang ada di Asia dan menuju Pak ke Sulawesi ini atau Celebes ini. Maka di Sulawesi kita punya apa namanya spesies-spesies yang endemik. Nah, kalau teman-teman yang pernah belajar di geografi kan tahu ya di Indonesia kan di timur di barat garis Wallacea itu kan kita punya ini ya fauna yang mirip dengan yang ada di Asia atau Asiatis. Kemudian di timur garis Weber ini kita punya fauna tipe Australis karena mirip dengan fauna-fauna di Australia. Nah, di antara keduanya ini ada fauna jenis peralihan, teman-teman ya, yang tidak kita temukan di Asia maupun di Australia. Nah, karena dianggap waktu itu ketika
dia terbentuk isolasi ya, membentuk isolated barrier. Nah, kemudian dia membentuk satu jalur evolusi yang berbeda dengan evolusi dari eh, fauna Asia maupun Australia ini. Makanya ini sering kita sebut sebagai fauna tipe peralihan. Itu teman-teman. Jadi ada makna geologinya di sini. Tidak hanya belajar biologi saja teman-teman ya. Jadi tidak hanya biologi saja. Jadi ini bukan garis tanpa makna nih. Tapi dia ada makna geologi di balik itu. Menarik ya. Nah lanjut, kalau ini nanti laut sempit ini melebar, ya nanti akan semakin luas membentuk samudra nih. Samudra disertai adanya mid-oceanic ridge di tengahnya ini. Nah ini yang contoh kita temukan di Samudra Atlantik itu teman-teman ya. Di Samudra Atlantik. Kemudian kalau ini nanti semakin jauh dan ini nanti mendingin keraknya ya, dia akan menjadi makin berat. Dia bisa mengalami subduksi di sini ya. Subduction initiation membentuk zona subduksi ya. Nah, kalau nanti dia ini ya terus berkembang, nanti akan terbentuk batas lempeng yang seperti ini. Ada batas lempeng menjauh atau divergen atau yang konvergen. Konvergen ini nanti ada ada zona subduksi. Nah, kemudian juga ada zona kolisi ya atau collision zone. Ini contohnya yang ada di Himalaya dan juga Alpen, teman-teman ya. Atau di zona shearing ya atau zona sesar yang saling bergeser atau sesar transfer. Ini contohnya yang ada di mana nih di sesar San Andreas ya yang ada di Amerika Utara. Nah, ini nanti teman-teman ya, benua itu dia ada satu siklus yang unik ya. Jadi benua kalau kita kembalikan pada teori Wegener ya, Wegener kan menjelaskan bahwa dulunya benua itu pernah jadi satu, membentuk satu benua besar ya atau superkontinen yang kita kenal sebagai Pangaea ya, itu kurang lebih terjadi 250 juta tahun yang lalu atau di zaman Perm ya atau Permian. Nah, atau di peralihan antara Paleozoik dan Mesozoik ya. Nah, kemudian dia terpecah tuh. Jadi Pangaea ini dia terpecah menjadi Laurasia dan Gondwana ya. Jadi Pangaea dia terpecah menjadi apa namanya? Menjadi Laurasia dan Gondwana ya. Nah, Laurasia nanti yang akan menjadi cikal bakal dari ini ya, dari kerak atau lempeng Eurasia dan juga Amerika Utara. Sementara Gondwana yang nanti akan membentuk benua Amerika Selatan, Afrika, kemudian juga anak benua India, Antartika mau dan juga Australia, teman-teman ya. Nah, dia terus berevolusi dan ini prosesnya ini terjadi rifting, teman-teman ya, terjadi rifting. Jadi dari benua menjadi rifting, nah riftingnya makin besar menjadi spreading. Nah, nanti dia akan diakhiri oleh proses subduksi, kolisi maupun shearing ya, yang nanti akan membentuk super benua yang baru. Nah, jadi super benua itu ada siklusnya teman-teman ya. Ada super benua yang terakhir terbentuk itu 250 juta tahun yang lalu, itu adalah super benua Pangaea. Nah, tapi 500 juta tahun sebelumnya itu kita punya super benua lain yang kita sebut sebagai Rodinia ya. Jadi Rodinia dan Pannosia ya. Jadi Rodinia superkontinen ya. Ini terbentuk kurang lebih eh, 1,26 sampai 900 juta tahun yang lalu ya. Nah, ini ya. Nanti setelah super benua terakhir kita punya Pangaea, kita juga akan punya super benua lagi ya, kurang lebih 250 juta tahun yang akan datang yang kita sebut sebagai Pangaea Ultima ya. Nah, ini adalah hasil rekonstruksi yang dilakukan modeling dengan superkomputer ya. Dengan superkomputer ini diperkirakan 250 juta tahun yang akan datang ini benua-benua yang ada di dunia ini akan menyatu kembali membentuk apa yang kita kenal sebagai Pangaea Ultima, teman-teman ya.
Nah, tentunya ini masih prediksi teman-teman ya, belum tentu kayak gini. Cuman kan apa namanya juga prediksi ya, yang didasari oleh berbagai data yang kemudian dibuat model komputasi. Jadi prediksi itu nggak selalu sama dengan realita ya, meskipun nantinya semakin banyak data, maka akurasi prediksinya akan semakin bagus. Makanya penelitian itu tujuannya bukan hanya sekedar kita mencari pembenaran atau mencari kebenaran yes or no saja, tapi ini kalau misalnya atau membuktikan mana yang benar mana yang salah. Kalaupun ada kesalahan, nah kesalahan itu nanti akan diupdate dengan penambahan data yang baru teman-teman ya. Sehingga ini nanti tujuannya adalah memperkecil nilai error ya atau galat yang terjadi. Ini nanti kalau teman-teman belajar statistik tentu akan belajar bahwa semakin banyak data yang dimiliki maka tingkat akurasi atau keterpercayaan datanya akan semakin tinggi atau confidence level dari data itu akan semakin tinggi. Makanya kalau nanti teman-teman skripsi, teman-teman pasti kalau nanti belajar misalnya tentang metopen ya atau metodologi penelitian, metode penelitian, pasti teman-teman akan belajar bahwa dalam pengambilan sampel itu ada jumlah sampel minimum yang harus diambil ya. Nah, semakin besar jumlah sampelnya, maka dia akan semakin mendekati nilai kebenaran atau akurasinya akan semakin tinggi. Kalau semakin sedikit jumlah sampel yang diambil, ya tentu akurasinya akan semakin rendah. Kalau kami dulu belajar geologi lapangan ya, kita melakukan pengukuran apa data-data struktur geologi untuk merekonstruksi tektonik suatu wilayah itu. Nah, itu kita diminta oleh dosen pembimbing minimal setiap titik itu ada 30 data yang harus diambil. Sementara titik kita itu ada ratusan titik. Nah, ratusan titik dan kita cari yang datanya mencapai 30 atau lebih, nah kemudian itu dikompilasi. Nah, waktu itu kami dapatkan lebih dari 100 data ya, 100 data yang kita ambil dari berbagai lokasi, berbagai titik, kita kompilasi, kemudian kita dapat kesimpulan solid bagaimana eh, gaya tektonik yang bekerja pada suatu wilayah atau suatu tempat. Sorry. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, sedikit ada iklan ya. Nah, lanjut ya. Jadi ini super siklus ini yang kita sebut sebagai siklus Wilson ya, karena ini dikemukakan pertama kali oleh Tusu Wilson ya, seorang geologis dari USGS ya, United States Geological Society atau Badan Geologinya Amerika Serikat. Sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita lanjut terkait dengan bagaimana tektonik lempeng itu bekerja. Dan bagaimana sejarah dari tektonik lempeng. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita lanjut. Bisa dilanjut? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini contoh beberapa tempat ya. Nah, ini contohnya zona rifting ya. Ini yang ada di Great African Rift yang tadi sempat kita lihat beberapa gambarnya ya. Ini gambar lain. Jadi ini ada sistem graben ya. Jadi patahan turun yang memanjang ya terjadi karena gaya tarik ya atau apa namanya gaya tension di suatu wilayah teman-teman ya. Kemudian ini yang semakin besar dia akan berkembang menjadi mid oceanic ridge menjadi zona spreading ya, semakin lebar dan luas. Nah, kemudian semakin di titik lain zona penunjaman ini ya. Ini zona subduksi contohnya di Indonesia kita ada di sini zona subduksi ini. Nah, yang unik teman-teman, zona subduksi ini selain dia apa namanya dicirikan oleh zona kegempaan, ini juga akan selalu berasosiasi dengan zona kegunung apian ya. Dan ini sebagaimana kita singgung, pasti gunung apinya ini akan memiliki afinitas magma apa teman-teman? Apakah asam, intermediate, atau basa kalau di zona subduksi? Inter. Intermediate ya. Kenapa? Karena ini
Karena ketika kerak samudra ini menunjang, teman-teman ya, kerak samudra ingat dia mempunyai sifat basa ya atau afinitas basa. Sementara kerak benua ini afinitasnya asam. Nah, ketika kerak samudra ini menunjang ke bawah dan nanti akan mengalami melting ya, melting bergerak ke atas ya. Kenapa kok bisa bergerak ke atas? Karena magma ini kan panas, teman-teman ya. Magma panas sehingga dia densitasnya relatif rendah ya. Dan pasti ketika dia densitasnya lebih rendah, dia nanti akan bergerak naik ke atas. Makanya ini yang menjadi menjawab satu pertanyaan, kenapa magma itu selalu berusaha untuk bergerak ke atas. Kenapa tidak stay di bawah? Tidak stay di bawah permukaan aja. Kenapa kok selalu terjadi erupsi? Karena ini magma itu dia panas, densitasnya rendah dibandingkan batuan di sekitarnya. Sehingga yang terjadi apa? Dia nanti akan karena dia sifatnya cair ya teman-teman ya, melt. Jadi dia akan bergerak naik ke atas, lebih bersifat mobile, bergerak naik ke atas karena densitasnya lebih rendah dari batuan sekitarnya. Nah, ini ibarat teman-teman punya minyak dan air. Teman-teman campur macam manapun pasti minyak akan naik ke atas karena densitas minyak itu lebih rendah daripada air. Nah, ini yang menjadi penjelasan dari mengapa kok magma itu bergerak ke atas karena densitas magma itu lebih rendah dari batuan sekitarnya. Kenapa densitasnya lebih rendah? Karena dia memiliki temperatur yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada batuan sekitarnya. Nah, itu ya. Jadi dia di kerak samudra dia menunjam, meleleh. Ketika meleleh tidak stay di bawah karena dia panas, dia nanti akan bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas, kontak dengan kerak benua yang asam, akhirnya terjadi asimilasi dengan batuan dinding. Di situ nanti menyebabkan wilayah zona subduksi pasti memiliki kegunung apian tipe intermediate. Contohnya yang ada di Indonesia, terus kemudian ada juga di kepulauan ini ya, di kepulauan apa namanya di kepulauan Jepang maupun di kepulauan Aleut ya. Di apa namanya di sini kalau teman-teman lihat ya. Jadi kalau kita lihat ini ya di Indonesia, kemudian di Jepang maupun di sini ya kepulauan Aleut di sini ya, Aleutian Islands dan sebagainya ya. Nah ini kenapa ini yang akan menjadi jawaban atau menjawab pertanyaan kenapa kok zona subduksi itu selalu berasosiasi dengan zona selain kegempaan juga gunung api. Itu ya. Nah, sementara itu di zona ini nanti kita juga akan mengenal adanya ini ya, zona kolisi. Nah, zona kolisi ketika samudra benua ketemu benua sama-sama ringan, teman-teman, nggak ada yang lebih berat, dia nanti akan terangkat ke atas keduanya ini. Angkat ke atas dikontrol oleh pergerakan terutama perlipatan dan juga patahan, teman-teman ya. Perlipatan maupun patahan. Nah, dan di sini yang unik teman-teman di zona kolisi ini kita nggak ketemu lagi gunung api aktifnya teman-teman. Karena sistem magmatiknya sudah mati. Jadi magmanya ada di bawah permukaan tapi tidak aktif menyuplai ke atas teman-teman ya. Jadi magmanya tidak aktif menyuplai dalam jumlah besar. Sehingga di sini biasanya kita nggak ketemu lagi gunung api yang aktif teman-teman ya. Tidak akan ketemu gunung api aktif lagi di zona ini. Nah, lanjut ya. Nah, ini ya. Ini India, Eurasia mengalami kolisi, kemudian terlipat dan patah ya, membentuk pegunungan hilir. Nah, sekarang part terakhir kita, teman-teman ya. Ini partnya, ini tektonik lempeng. Ini saya rasa sudah cukup, teman-teman. Jadi garis besarnya di situ. Garis besarnya adalah bahwa pergerakan kulit bumi ini menyebabkan eh, kerak bumi ini terpecah ya menjadi beberapa bagian yang setiap bagian itu kemudian dia berinteraksi satu dengan yang lain menghasilkan berbagai fenomena tadi ya. Zona spreading, zona rifting, kemudian juga subduksi maupun kolisi. Baik, sekarang kita lanjut ke part
bagian terakhir atau part terakhir ya, tentang struktur geologi atau geologi struktur. Jadi ini saya jelaskan sekilas saja, nggak usah terlalu detail. Nah, setelah ini kita akan coba lihat beberapa soal, teman-teman ya. Nah, struktur geologi ini adalah ini teman-teman ya, struktur geologi ini sebenarnya adalah produk dari tektonik ya. Jadi tektonik itu prosesnya, jadi pergerakan lempeng tektonik itu adalah proses utama yang mengontrol terjadinya struktur geologi. Nah, struktur geologi itu apa? Struktur geologi itu adalah apa namanya, konfigurasi geometris dari kerak bumi yang terjadi akibat pergerakan kulit bumi yang nanti kita kenal sebagai proses deformasi ya. Jadi ya, nanti teman-teman akan mendengar istilah namanya deformasi. Nah, deformasi itu adalah apa, perubahan geometri bentuk atau orientasi dari apa namanya, batuan akibat adanya pergerakan kerak bumi. Jadi dia bisa mengalami perubahan panjang, lebar, tinggi, kemudian juga volume, kemudian bentuk ataupun orientasi dari batuan akibat adanya gaya yang bekerja padanya. Itu namanya deformasi. Nah, deformasi sendiri teman-teman. Nah, teman-teman ya. Wait. Nah, deformasi sendiri ini nanti dikontrol oleh adanya gaya atau stres ya. Gaya atau tegangan atau tegasan ya. Jadi tegasan atau tegangan ini adalah ini ya, apa, seberapa banyak gaya itu bekerja pada suatu batuan ya, itu nanti kita sebut sebagai stres. Yang mana nanti stres ini kita bagi ya, ada yang kita sebut sebagai eh, compressional stress atau gaya yang saling menekan atau tegangan akibat gaya yang menekan. Kemudian ada extensional stress atau tegangan akibat dari tarikan, akibat dari gaya yang saling menjauh. Dan juga ada gaya couple ya atau gaya shear yang terjadi akibat interaksi batas lempeng yang tidak apa namanya, eh apa namanya, bentar. Ini ya, ini gaya nanti ada gaya kompresi, adalah gaya yang saling menjauh, ada gaya tarik dan ada gaya yang saling berpapasan ya atau shearing. Nah, ini ya. Dia ada tarikan, kemudian ada shearing ya. Kalau shearing itu dia hanya berpapasan saja. Nah, ini mirip seperti yang kita bahas tadi ya. Nah, deformasi sendiri nanti kita bagi ada dua teman-teman ya. Ada deformasi daktil dan juga deformasi brittle teman-teman ya. Deformasi daktil itu ada perubahan bentuk, ukuran maupun orientasi dari massa batuan. Namun dalam kondisi dia belum mencapai limit critical patahnya atau batas patahnya. Nah, kalau gaya ini bekerja terlalu kuat sehingga kemudian dia mencapai batas patahnya, dia nanti akan menjadi apa yang kita kenal sebagai brittle deformation atau deformasi brittle. Nah, ini mirip kalau teman-teman punya kayu ya, misalnya apa namanya, uji coba pakai batang kayu teman-teman ya atau batang lidi. Ketika teman-teman tekuk agak kuat ya kan nanti akan ikut melengkung ya. Kemudian kalau ditekan lebih kuat lagi dia nanti bisa patah ya. Nah, patah itulah yang nanti kita sebut sebagai brittle deformation teman-teman ya. Nah, akibat dari deformasi ini atau gaya yang mengakibatkan deformasi ini, kita nanti akan mengenal ada beberapa jenis patahan. Nah, atau beberapa jenis struktur geologi ya. Ada struktur geologi yang kita sebut sebagai lipatan. Ini khas pada gaya yang kompresif atau mendekat ya. Dia terlipat. Kemudian kalau ditekan lebih kuat lagi, dia nanti bisa patah menghasilkan apa yang kita sebut sebagai sesar naik ya, atau patahan naik.
Nah, sementara kalau ini ada gaya saling menjauh atau tensional force, nanti dia akan menyebabkan kerak bumi ini mengalami penipisan dan perpanjangan ya, jadi stretching and thinning. Nah, di situ nanti kalau dia deformasinya berupa deformasi brittle, nah ini dia akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai patahan turun ya atau sesar turun. Jadi yang atas ini teman-teman ya, yang atas ini adalah deformasi ductile-nya. Kalau terjadi deformasi ductile, terbentuk struktur macam ini. Kalau deformasi brittle akan terbentuk patahan ya. Nah, kalau gayanya shearing yang saling berpapasan, dia nanti akan terjadi perliukan ya, perliuk. Kalau dia apa namanya deformasinya bersifat ductile. Nah, nanti kalau dia deformasi brittle, dia nanti akan membentuk sesar geser. Nah, kita ke sini dulu teman-teman ya. Jadi nanti struktur geologi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ini adalah lipatan. Ini adalah bentukan atau struktur geologi dari batuan yang terlipat sebelum mencapai titik patahnya ya. Nanti kita mengenal ada antiklin, sinklin. Ini saya rasa teman-teman sudah belajar teman-teman ya. Ada antiklin, ada sinklin. Antiklin itu yang cembungnya atau melengkungnya ke atas. Kalau sinklin melengkungnya ke arah bawah ya. Nah, yang perlu teman-teman notes di sini beberapa jenis lipatan ya. Ada lipatan yang simetris, asimetris, ada lipatan terbalik dan juga lipatan yang rebah ya. Jadi sumbu lipatannya ini sudah horizontal, ini rebah ya. Nah, nanti teman-teman akan melihat kayak gini ya. Ini contohnya antiklin, ini ada lipatan rebah ya. Ini rebah, sudah rebah. Yang bawah ini ada antiklin. Kemudian di sini ada sinklin, ada antiklin ya. Ini contohnya ini kalau nggak salah di apa namanya di Himalaya ya. Jadi di sini ada sinklinnya, ini bagian antiklinnya ya. Kemudian di sini nanti yang kita kenal sebagai flat iron di sini ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat morfologinya ini di video yang nanti akan saya kirimkan ya. Kemudian ada join kekar ya. Kekar itu adalah apa namanya produk deformasi brittle ya. Jadi dia kalau dikenain gaya semakin besar dia nanti akan retak ya. Retakan yang belum mengalami pergeseran atau bidang rekahan yang belum bergeser secara kasat mata ini kita sebut sebagai kekar atau join teman-teman. Nah, nanti ada beberapa jenis kekar ya. Ada kekar yang diakibatkan oleh gaya tektonik dan non tektonik ya. Kalau dalam proses geologi struktur itu kita kenal atau kita kaji adalah kekar tektonik. Walaupun kekar yang non tektonik ini ada kekar yang bukan berasal dari gaya tektonik ya. Misalnya ada kekar tiang dan kekar membara. Ini contoh yang non tektonik ya. Ada kekar tiang atau columnar joint ya. Nah, columnar joint ini terjadi akibat pendinginan batuan vulkanik atau batuan gunung api, teman-teman ya. Batuan gunung api yang panas, dia mendingin secara tidak merata ya. Bagian luarnya ini mendingin lebih cepat, bagian dalamnya mendingin lebih perlahan ya. Kemudian ada kekar lembaran, ini akibat dari unloading atau penghilangan beban secara vertikal ya. Ini membentuk kekar yang berlembar. Nah, ini ya, ini yang sheet joint atau kekar lembaran ya. Ini kekar tiang. Nah, kalau kekar tiang itu terjadi karena ini, teman-teman ya. Jadi batuan batuan yang vulkanik baik itu berupa lava ataupun batuan piroklastik flow dan sebagainya. Kalau dia mendingin, di luar kan lebih cepat dingin teman-teman ya. Lebih cepat dingin, di bawah masih cukup panas. Nah, di luar lebih cepat dingin, volumenya akan menyusut atau mengalami shrinking ya. Nanti akan membentuk celah-celah yang berbentuk poligonal seperti ini. Nah, ini makanya sering juga columnar joint itu sering juga kita sebut sebagai shrinking joint ya. Shrinking joint atau kekar yang penyusutan, kekar akibat dari penyusutan. Di bagian luar menyusut terlebih dahulu, bawahnya karena masih panas, volumenya masih besar ya. Nah, yang luar itu yang lebih dingin, volumenya semakin mengecil. Nah, ini ya, ini shrinking joint atau columnar joint ya. Yang membentuk jaringan dari ini ya, kekar tiangnya. Nah, sementara kalau kekar lembaran atau sheet joint itu terjadi akibat dari penghilangan beban. Misalnya ini ada satu massa batuan
yang sifatnya cenderung brittle ya, terkubur dalam sedimen yang sangat tebal. Nah, ini kalau sedimennya ini tererosi teman-teman ya. Nah, ini nanti dia akan mengalami expanding. Expanding. Nah, kemudian dia akan membentuk struktur yang berlembar-lembar tadi. Nah, ini ya. Ini columnar joint atau shrinking joint tadi. Nah, ini adalah apa namanya sheet joint atau sekar lembarannya. Nah, ini ya. Kemudian ada kekar tektonik teman-teman. Ini nanti terkait dengan gaya tektonik kita belum bahas detail ya untuk saat ini. Teman-teman cukup tahu saja ada istilah namanya kekar gerus dan kekar tarik ya. Kekar gerus itu yang dia saling berpotongan seperti ini ya. Berpotongan. Sementara kekar tarik itu yang sejajar teman-teman ya. Di kekar tarik itu ada B, ada C, nanti ada kekar tarik yang kita kenal sebagai kekar rilis ya, ada kekar ekstensi. Nah, ini kekar gerus ya, saling berpotongan. Ini contohnya seperti ini. Ada kekar gerus, saling berpotongan, namanya kekar gerus ya. Terus ada yang sejajar, ada kekar ekstensi ya. Nah, jadi ini cross cutting hukumnya ya, mana yang lebih dulu itu kita bisa lihat mana yang antara terpotong dan yang memotong ya, itu kita bisa terapkan hukum cross cutting di sini. Kemudian ada patahan, nah ini yang unik teman-teman, patahan nanti, ini nanti kita ada namanya kayak sesar naik, sesar turun, dan sesar geser ya. Nah untuk menjelaskan pergerakan sesar naik dan sesar turun itu teman-teman, teman-teman harus bisa membedakan dulu, misalnya ada patahan ya, nanti ada istilah namanya block hanging wall dan block footwall ya. Dikatakan ini satu blok batuan yang patah, potong oleh patahan. Nanti ada block footwall, ada block hanging wall teman-teman ya. Block footwall itu yang mana? Block footwall itu yang ada di bawah bidang miringnya ini. Karena patahan itu akan cenderung miring ya. Kecuali patahan geser ya. Patahan geser itu cenderung tegak. Tapi patahan turun atau patahan naik itu dia akan cenderung membentuk bidang miring. Nah, bidang miring yang di bawah bidang miring ini kan bidang patahan ya, atau fault zone, fault plane. Yang ada di bawah bidang patahan atau fault plane ini kita sebut sebagai block footwall teman-teman. Kalau yang di atas bidang patahan ini yang kita sebut sebagai hanging wall. Nah ini kan kalau kita lihat, kita zoom ya, ini kan ada di bawah ya, ini berarti footwall, yang atas ini adalah hanging wall. Nah, penentuan sesar naik atau sesar turun ini kita lihat dari pergerakan hanging wall-nya teman-teman. Footwall itu kita anggap sebagai blok yang statik atau static block. Jadi kita anggap dia relatif tidak bergerak ya. Nah, sementara blok hanging wall dia yang bersifat dinamis ya. Nah, dia yang kita anggap bergerak. Meskipun keduanya bisa jadi saling bergerak teman-teman ya. Keduanya sama-sama gerak, cuman blok footwall itu kita anggap dia statik. Ya kita anggap tidak bergerak. Jadi pergerakannya kita lihat dari pergerakan uh, hanging wall-nya. Kalau hanging wall-nya ini bergerak relatif naik, nah, jadi misalnya hanging wall-nya bergerak relatif naik seperti ini, maka ini nanti kita sebut sebagai sesar naik. Kalau hanging wall-nya kita gerakan turun atau ini bergerak turun, berarti ini kita sebut sebagai sesar turun. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya seperti ini ya, saya punya lapisan batuan ya, ada batuan potong oleh patahan, kemudian kita ada batuan penanda seperti ini, atau lapisan batuan seperti ini. Oke, kita coba ya. Sekarang saya kasih 1 menit pertanyaan teman-teman ya.
Yang A, ini katakan ini adalah A, ini B ya. Yang A ini kira-kira sesarnya naik atau turun, teman-teman? Naik. Naik ya. Karena apa? Karena hanging wall-nya bergerak naik. Nah, hanging wall-nya kan di sini ya. Di hanging wall, di footwall. Kalau yang ini yang kiri ya, yang B, yang kanan. Sesar naik atau turun? Turun. Turun ya, karena ini adalah footwall, ini hanging wall ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan lapisan penanda, ini yang nanti kita sebut sebagai apa? Ibet ya. Lapisan penanda, lapisan yang menjadi kunci. Nanti dia bergerak relatif naik atau turun. Nah, ini kan kita lihat dia relatif menuruni footwall ya. Jadi hanging wall ini kita anggap footwall ini kita anggap statik ya. Kita lihat hanging wall-nya bergerak kemana. Kalau hanging wall-nya bergerak naik berarti sesar naik. Kalau hanging wall-nya bergerak turun berarti sesar turun. Nah, ini sesar naik ini nanti yang unik teman-teman ya. Ini ada namanya sesar naik itu kita sebut sebagai reverse fault. Ada yang kita sebut sebagai thrust fault. Sementara kalau sesar normal ini kita sebut sebagai sesar turun ini kita sebut sebagai normal fault. Nah, pertanyaannya, sesar naik kita sebut sebagai reverse fault itu yang seperti apa atau syaratnya bagaimana? Kita sebut sebagai thrust fault itu apabila syaratnya bagaimana? Apa yang membedakan sesar reverse dengan sesar thrust? Nah, nanti terkait dengan angle-nya ini atau kemiringan dari bidang patahannya. Sesar naik yang kita sebut sebagai reverse fault itu kalau kemiringan bidang patahannya itu lebih besar dari 45 derajat. Sementara kita sebut sebagai thrust fault atau bahasa Indonesianya ini kita sebut sebagai sesar anjak, teman-teman ya. Kalau kemiringan bidangnya ini kurang dari 45 derajat. Itu ya, teman-teman ya. Besar turun, ini nggak ada pembagiannya ya. Dia sama-sama kita sebut sebagai baik lebih besar atau lebih kecil dari 45 derajat itu kita sebut sebagai normal fault. Udah gitu aja. Namun umumnya normal fault itu akan memiliki kemiringan lebih besar dari 45 derajat. Umumnya ya, umumnya. Nah, sebenarnya kalau sesar geser, ini sering kita sebut sebagai strike slip fault atau range fault ya. Ini nanti biasanya kemiringan bidangnya itu hampir tegak ya, sekitar 80 sampai 90 derajat. Ya nanti kita sebut ada sesar sinistral dan sesar dekstral ya. Jadi sesar geser atau range fault atau strike slip fault. Ini ada yang kita sebut sebagai sesar sinistral dan ada yang kita sebut sebagai sesar dekstral. Ya, sinistral itu sesar artinya kiri ya, jadi sesar menggeser kiri. Sinistral kalau teman-teman cari di dalam kamus bahasa Latin ya, sinistral itu artinya kiri, kalau dekstral itu artinya kanan. Maksudnya kiri kanan itu bagaimana? Kita lihat blok mana yang mendekat ya, mana yang mendekat. Kalau yang mendekat adalah blok kiri, berarti adalah sinistral. Kalau yang mendekat adalah blok kanan, itu adalah sesar dekstral. Misalnya seperti ini. Ini saya punya dua blok ya. Ini dua apa? Saya punya patahan kayak gini. Ini saya lihat dari atas ya. Misalnya dilihat dari atas ya. Dari atas. Oh, tadi kan kita lihat dari samping ya. Ini kita lihat dari atas, dari bird view dari atas ya. Berarti ini dari atas ya. Berarti kalau dari atas ini kan ada blok kiri ya. Ini ada blok kanan. Ini ada blok kiri. Ini blok kanan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang sinistral, mana yang dekstral, teman-teman? A, B. A sinistral atau dekstral, B sinistral atau dekstral.
Ya, mana yang mendekat kepada pengamat ya? Kira-kira yang blok relatif mendekat, yang A ini yang kiri atau kanan? Kiri. Kanan. Yang A ya, yang A kita lihat. Yang mendekat pada pengamat nih, kanan atau kiri? Karena pengamatnya ada di sini ya. Pengamatnya kan di sini nih. Kita lihat dari arah sini. Ini Kiri. kan kiri kanan. Jadi ini adalah sinistral. Kalau kita di sini, ini kan adalah dekstral. Nah, kalau pengamatnya dari arah sini, misalnya ya, saya lihat dari arah sini ya, pengamatnya ada di sini. Maka blok kanan kirinya kan akan kebalik kan. Ini jadi blok kanan bagi pengamat di sini. Ini jadi blok kiri bagi pengamat yang warna merah ini. Tetap sama. Kirinya tetap mendekat. Kanannya menjauh. Sementara yang di blok ini kan blok kanannya yang mendekat. Kan gini kan ya. Nah, sekarang kita latihan. Saya kasih gambar aja teman-teman ya. Saya kasih gambar patahan. Teman-teman coba nanti identifikasi ini patahan jenis apa. Oke. Ini patahan naik atau turun teman-teman kalau seperti ini. Tuh. Nah, naik atau turun nih. Coba perhatikan ya. Naik. Hit. Coba mana yang jadi footwall, mana yang jadi hanging wall-nya teman-teman. Biar gampang, ini saya copy Turun sih deh, ya turun. gambarnya. Oke, turun. Ada yang jawab naik. Coba kita lihat. Ini kan bidang patahannya ada dua patahan kan di sini ya. Jadi ini adalah patahan pertama. Ini patahan yang kedua. Jadi di patahan satu, ini patahan dua. Patahan satu, ini kan bertindak sebagai footwall ya. Bertindak sebagai hanging wall. Patahan dua, di sini sebagai footwall. Ini adalah hanging wall. Kan gini. Kalau kita perhatikan, ya kan ada dua patahan. Di sini, di antara di sini ini kan bergerak turun kan. Ini juga turun. Nah, ini berarti sesar normal teman-teman ya. Atau sesar turun. Nah, sesar turun yang macam ini teman-teman, ini unik. Ini sesar turun yang saling berhadapan kayak gini ya. Ini nanti yang kita sebut sebagai graben teman-teman. Jadi ada horse, ada graben ya. Nah, ini ya. Kan sesar turun nih, ini sesar turun. Ini sebenarnya juga sesar turun, tapi ini sesar turunnya saling membelakangi ya. Kalau ini kan saling berhadapan ya di sini. Ya, saling berhadapan, jadi di sini blok hanging wall-nya jadi ambles ya. Jadi ada blok hanging wall di antara dua blok footwall, ini kita sebut sebagai graben. Kalau ada blok hanging wall, ini di antara dua blok footwall, di antara dua blok hanging wall, dia menjadi lebih menonjol ya. Ini yang kita sebut sebagai horse atau tonjolan. Nah, ini ya. Nah, dia dasarnya sesar turun semua teman-teman ya. Oke. Eh, sekarang kita kasih ini contoh ada sesar besar. Ini nggak usah yang jauh-jauh deh. Kita ke sini aja Sumatera Fault.
patahan besar Sumatera. Jadi kalau kita lihat pada peta geologi ya, Sumatera itu dia dipotong oleh zona patahan ya, yang memanjang dari ujung utara Sumatera sampai ujung selatannya. Dari Banda Aceh sampai ke ini ya, Teluk Semangko di sini. Kalau seperti ini, sesar Sumatera itu sesar apa teman-teman? Sesar geser ya. Jenis sesar geser apa? Sinistral atau dekstral? Dekstral. Dekstral ya. Kenapa? Karena yang kanan yang mendekat. Terus kemudian ada lagi sesar yang terkenal juga ya. Ada sesar yang 2018 kemarin menyebabkan gempa dan tsunami ya di Palu ya. Ada sesar Paluko. Yang memotong Pulau Sulawesi ya. Nah, kalau kita lihat pada peta geologi, peta tektonik, kira-kira ini masuk sesar apa nih? Sinistral atau dekstral? Ini Ya, sesar sinistral kan? Sesar sinistral. Yang kiri yang mendekat ya. Oke, kita coba lihat. Nah, kalau ini sesar apa ini? Naik, turun, atau geser? naik. Oke, naik atau turun? Coba lihat bidang patahannya. Mana yang footwall, mana yang hanging wall, dan bagaimana pergerakan hanging wall-nya terhadap footwall. Ini sesar apa nih? Turun. Turun kan? Nah, kita tahu dari mana nih? Nah, ini kan ada lapisannya nih yang bergeser ya akibat patahan. Nah, ini kan bidang patahannya ya. Nah, ini adalah footwall, ini hanging wall. Ya, hanging wall-nya turun terhadap footwall-nya. Nah, kalau ini sesar apa ini? Naik atau turun? Turun. Coba lihat lapisannya bagaimana tuh? Perliukan lapisannya tuh. Ya kan harusnya sejajar Ini kan? Kan harusnya yang lebih sejajar. dari 45 derajat ya. Ini kurang dari 45 derajat nih. Kurang. Nah, Terus ini kan berarti kurang terus. dari thrust faulting. Atau sesar anjak, sesar naik yang thrusting ya. Nah, saya percepat aja. Ini banyak sekali gambarnya. Nah, ini ada gambar dari sesar, kalau nggak salah ini di mana? Di sesar Andreas ya, kalau nggak salah ya. Ini pergerakannya seperti ini. Ini dilihat dari atas ya. Kira-kira ini sesar apa nih? Sesar geser kan ya? Geser dekstral atau sinistral? Dekstral. Dekstral ya. Tahunya dari mana kok dekstral? Nah, kalau kayak gini kan Yang sebelah posisinya kanan. apa? Nah, kayak gini kan posisinya kita nggak tepat tegak kayak di gambar-gambar tadi ya. Tapi kan kita bisa rotate aja tuh. Diputer aja tuh apa ke kanan 90 derajat. Nanti kita akan bisa lihat tuh yang mendekat kanan atau kiri.
dilihat dari sudut manapun, pasti kalau dari gambar ini kita rotate 90 derajat, yang mendekat adalah sisi atau bagian blok yang kanan. Ini adalah sesar dekstral. Nah, kalau ini sesar apa nih? Coba hati-hati ya, dilihat dulu perlapisannya yang geser yang mana, kemudian mana yang menjadi footwall, mana yang jadi hanging wall ya. Turun ya juga. Turun ya. Oke, itu dulu teman-teman ya materi kita untuk malam hari ini. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan struktur geologi dan tektonik? Kalau tidak ada, besok teman-teman ya akan belajar dengan Alvin. Nanti coba saya akan diskusikan ke Alvin ya biar dia bahas geomorfologi. Jadi geomorfologi biar diselesaikan nanti kita di pertemuan terakhir dan juga 2 pertemuan tambahan nanti kita akan coba untuk mengerjakan soal latihan teman-teman ya. Soal latihan atau mungkin soal dari real test ya teman-teman ya. Jadi real test contoh kemudian kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Saya akan cari dulu untuk soal real testnya ya. Dan nanti kita nggak mungkin bahas semuanya teman-teman ya karena waktu kita terbatas. Jadi nanti teman-teman sebelum kita di sesi tambahan untuk mengerjakan soal itu, saya harap teman-teman nanti saya kasih satu soal kerjakan dulu ya. Soal real testnya teman-teman kerjakan. Nanti kita cukup bahas yang teman-teman rasa sulit atau kesulitan dalam mengerjakan. Jadi biar kita nggak wasting time karena apa namanya kita cuma tinggal punya 6 jam ya. Jadi 1 jam terakhir plus 2 jam 4 jam tambahan ya. Jadi mau nggak mau ya kita akan coba untuk kerjakan ya sebisanya. Jadi nggak mungkin kejawab setiap soal itu kita nggak mungkin bahas satu-satu ya. Jadi nanti saya akan kirimkan. Nanti saya cari dulu, saya pilih dulu soalnya mana yang paling representatif ya. Tentunya idealnya kita bahas soal OSK terakhir ya. Cuman bagi saya soal OSK terakhir itu levelnya sudah sangat advance teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman perlu waktu untuk mengerjakan ya. Atau mungkin antara 2020, 2021, 2023 atau 2024 ya. Jadi satu di antara 4, 5 edisi terakhir ya. Itu yang akan kita bahas. Nanti saya akan kirimkan dulu soalnya. Saya akan pilih mana yang paling cocok ya. Nanti teman-teman kerjakan dulu. Nah, yang sulit itu baru didiskusikan teman-teman ya. Jadi kita nggak akan ngebahas satu persatu semuanya nggak cukup waktunya teman-teman ya. Karena satu soal kalau misalnya kita mau bahas secara detail satu persatu ya, terus setidaknya minim-minimnya kita butuh waktu sekitar 7 sampai 8 jam teman-teman. Ya, biasanya bahas satu soal itu sekitar 6 jam paling cepat ya. Paling cepat itu pun dengan banyak soal dilompat-lompati. Nah, jadi mungkin teman-teman tandain aja yang dirasa sulit, nanti kita diskusikan. Jadi beberapa untuk sesi tambahan nanti kita fokuskan pada materi tambahan teman-teman ya, tambahan diskusi soal yang dirasa sulit saja. Jadi nanti sebelum kelas teman-teman posting tuh Kak, saya mau bahas soal ini yang nggak bisa yang mana. Karena kalau kita bahas satu-satu waktunya ya nggak cukup ya. Itu dulu teman-teman ya. Udah jam 9:30. Terima kasih banyak sudah antusias sampai jam segini ya. Kak, mau Ya nanya silakan. bentar, Kak. Boleh. Nah, aku mau nanya ini soal-soal yang udah dikirimin ke grup WhatsApp yang kayak astronomi dan lain-lain itu ada kunci jawabannya nggak ya, Kak? Kalau kuncinya nggak ada ya. Nanti coba saya tandain ya. Kalian tandain aja. Tandain yang nggak bisa Oh kita ya, Kak. diskusikan. Karena itu kemarin kan beberapa udah sih sempat kita bahas ya, tapi kan nggak semuanya nih. Nah, jadi harapan saya itu kenapa sih nggak saya bahas all, tidak saya buat kuncinya satu-satu ya, biar teman-teman latihan teman-teman ya. Kecuali kalau untuk soal OSK itu ada kuncinya nanti saya kirim. Tapi teman-teman kalau bisa jangan lihat kunci dulu, kuncinya dilihatnya belakangan ya. Kita latihan dulu tanpa kunci, baru nanti cek di kunci. Karena kadang kunci itu ngicoh teman-teman ya. Kunci itu beberapa saya lihat
banyak error, terutama kunci bagian oceanografi itu banyak banget yang error tuh. Kemarin tuh saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Tapi kalau kita merujuk pada fitrah manusia kan tempatnya salah ya, bukan nabi boy kan gitu ya. Jadi ya nanti kita coba ini. Better teman-teman pilahin ya, dipilih-pilih mana yang mau didiskusikan ya. Nah, diskusikan nanti kirimkan ini ya. Oke, itu dulu teman-teman ya. Sekian dari saya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa kita cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Untuk besok akan dihandle oleh Alvin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.